Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita Aquarius. Gimana kabarnya para teman-teman Aquarius? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Aquarius yang mungkin saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Aquarius yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, dilancarkan rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Aquarius yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman Aquarius yang mungkin saat ini sedang berdagang, ya, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Aquarius yang sedang menunggu jodoh ya, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Teman-teman, kita akan lihat energi Aquarius di bulan April ya. Dan ini sudah mau masuk pertengahan ya. Dan banyak sekali yang apa ya, nggak ada waktu ya aku untuk ngelanjutinnya, nggak sempat mau reading itu nggak sempat. Jadi persona readingnya banyak ya, healingan juga banyak. Jadi aku nggak ada waktu untuk ngonten, maaf ya. Oke Aquarius, kita akan lihat energimu di bulan April. Kita mengalir saja ya sesuai dengan tebaran kartu. Mau apapun yang ketarik, kita akan lihat nanti dan pastikan energimu masuk. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini berarti energimu ketarik tetapi nggak 100% resonate. Bisa 10, 20, 30 bahkan mungkin ada yang 100% resonate tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Aquarius, kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Aquarius. Energi Aquarius di bulan April. Aquarius ibadah ya, keterhubungan dengan Tuhan ditingkatin lagi. Karena di bulan April ini ada lonjakan energi teman-teman yang masih fokus di dunia 3D, dia akan semakin chaos ya. Harus berani membuat loncatan iman ke 5D. Aquarius untuk menemukan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan ya. Tuh, ada sebagian ya, nggak semuanya. Aquarius mungkin di sini kamu sedang diajarkan untuk mematikan ego di dalam diri, keinginan-keinginan, harapan-harapan ya. Ada Aquarius yang dipaksa untuk melepas ya, melepaskan entah itu hubungan, pekerjaan ya, atau harta benda apapun itu. Oke. Dan di sini ada Aquarius yang sedang dalam proses kebangkitan spiritual. Jadi kamu sedang diajarkan untuk melepas kemelekatan duniawi ya, pasangan, anak, harta, benda, pekerjaan, semuanya. Jadi kamu sedang dimatikan egomu. Api di dalam diri ini akan dipadamkan ya dengan caranya semesta. Kamu akan tumbuh menjadi jiwa yang indah ya, penuh dengan banyak cahaya di sana. Aquarius, overthinkingnya hati-hati ya Aquarius ya. Ada banyak yang kamu pikirkan di sini tentang harapan-harapan itu. Berharap mungkin bisnisnya maju, berharap mungkin ada perubahan, berharap mungkin hubungannya banyak ya harapan-harapan. Overthinkingnya kalau bisa dikendalikan ya pikiran-pikiran negatifnya. Karena apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu tarik Aquarius. Aquarius. Oh, ada dua kartu ya. Ada banyak tekanan, ada banyak beban ya di dalam kehidupannya Aquarius. Entah ini sebagai tanggung jawab, beban tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga ya, atau tulang punggung keluarga gitu. Hmm, mungkin kebanyakan yang menonton di sini Aquarius single parent ya, entah kamu ayah tunggal ataupun ibu tunggal.
Tetaplah kuat ya, tetaplah berdiri kokoh di sini. Kamu adalah penopang. Kamu adalah penopang Aquarius. Tuh ya. Jadi apapun situasi kamu saat ini Aquarius, Tuhan Tuhan ya, semesta sedang mempersiapkanmu ya untuk menjadi jiwa yang baru ya, pribadi yang baru. It's okay, mungkin saat ini prosesnya nggak mudah ya, ada banyak yang harus kamu lepas. Maka mengalir saja ya, lepaskan apa yang harus dilepas. Masalah ya. Ada Aquarius yang mungkin saat ini sedang terjebak di dalam masalah, entah masalah rumah tangga, keluarga, apapun itu. Ya, ini masalah di keluarga ini. Lingkungan, pekerjaan, merasa sendiri ya. Mungkin kamu berada dalam lingkungan-lingkungan yang apa ya, keluarga yang komplit gitu ya. Ada banyak keluarga, keluarga besar, tapi ada perasaan yang kamu tuh kayak nggak diperdulikan gitu. Dulu ketika aku sukses, dulu ketika aku ada, ya aku selalu ada untuk semuanya. Tetapi giliran aku saat ini berada di titik terendah, kenapa nggak ada satu pun yang mungkin ya membantu, mendukung mungkin ya. Kamu merasa sendiri, kamu merasa diabaikan, kamu merasa tidak diperdulikan di sini. Apakah aku ninggalin rumah aja ya gitu, atau aku resign aja ya dari pekerjaan ini gitu. Udah banyak yang sudah aku korbankan, tetapi nggak apa ya, nggak menemukan hasil gitu, nggak membuahkan hasil atau nggak mendapatkan hasil ya, atau nggak mendapatkan imbal balik gitu. Antara pergi ataupun bertahan di sini ada banyak keraguan. Ketahuilah Aquarius ya, ketika kamu ada ketakutan, keraguan dan kecemasan seperti ini, maka itu yang akan kamu tarik ya. Jadi hilangkan ketakutanmu, terus melangkah maju karena ada banyak hal baik di depan sana. Oke, lepaskan apa yang perlu dilepas karena di sini berat ya energinya. Ikutin hati. Aquarius. Kita akan lihat Aquarius. Kamu sedang ditempa ini. Jangan merasa memiliki ya. Aquarius. Iya, ini lebih ke keluarga ya. Kebangkitan spiritualnya Aquarius lebih dari keluarga, pemicunya. Aquarius. Kamu dipaksa untuk melepas kemelekatan kepada keluarga, anak, istri, suami, ya. Harapan-harapan untuk dibalas mungkin kebaikannya atau apa gitu. Ada Aquarius di sini yang akan melakukan perjalanan jauh, ya, lebih ke perjalanan udara di bulan April. Aquarius. Sini ada Aquarius yang sudah berkeluarga atau di sini ada Aquarius mungkin merantau ya. Ada keinginannya datang menemui keluarganya. Rindu komunikasi dengan keluarga. Lebaran nggak pulang ya Aquarius? Aquarius. Aquarius. Ada banyak keberuntungan ya di bulan April ini untukmu. Dan mungkin di sini sebagian ya ada Aquarius yang bertemu dengan seseorang baru, tetapi hati-hati orang itu udah berkeluarga. Aquarius. Oh, ada kesedihan di sini. Perjuangan. Maafkan aku, penyesalan. Ada sesuatu yang harus diakhiri. Aku melihat ya, bisa jadi ini pekerjaan, ya pernikahan. Aku nggak tahu apakah ini antara kamu ataukah pasanganmu ya yang mencoba untuk mengakhiri.
tetapi ada salah satu yang mencoba untuk memperjuangkan gitu. Hubungan yang berakhir atau pekerjaan yang berakhir atau apapun ya teman-teman di sini ada siklus ada berakhirnya satu siklus gitu. Tetapi ada salah satu yang masih mencoba untuk memperjuangkan bertahan gitu. Melekat nih ya. Kemelekatan adalah sumber penderitaan. Oke? Jadi semakin kamu melekat, kamu akan semakin berat energinya, kamu akan semakin derita. Jadi lepasin ya. Yang udah nggak ini lagi jangan dipertahankan. Iya, ini masih ada ini nih. Jika hubungan ya, ada hubungan-hubungan yang mungkin di sini Aquarius sebagai seorang maskulin ya, tetapi ada ada pasangannya menghadirkan maskulin yang lain. Itu masalahnya. Penyesalan ya. Oke, Aquarius pertemuan dengan orang yang baru. Ada orang baru hadir ya di dalam hubungan. Ini cinta segitiga kalau dalam hubungan ya teman-teman. Ada beban tekanan. Hati-hati ya. Oh, cinta bersegi-segi guys. Pusing ya. Aduh, ini apa ini? Aquarius, kamu mungkin udah punya pasangan ya, atau dia juga udah punya pasangan. Kemudian kalian dipertemukan dan hati-hati ya, ada indikasi di sini ada pemanfaatan. Jadi gini, jika mungkin kamu nggak tahu Aquarius ya, kamu merasa bersalah dengan apa yang sudah kamu lakukan, ketahuilah bahwa apa yang kamu lakukan itu juga pasangan kamu lakukan. Jadi cerminan di sini. Oke. Jika kamu selingkuh, pasanganmu juga akan ikut selingkuh. Ini secara energi ya, karena aku melihat ada jiwa cerminan di sini. Jika kamu berbohong, pasanganmu juga ikutan berbohong. Oke, jika kamu mengkhianati, pasanganmu juga ikut mengkhianati. Jika kamu akan dihianati gitu. Jadi ada pantulan. Oke. Ada penyesalan pengen memperbaiki hubungan ya, pengen memulai sebuah awal baru gitu. Tetapi tanpa kamu sadar bahwa pasanganmu juga menghadirkan orang ketiga. Teman-teman ini nggak semua Aquarius ya. Untuk memastikannya kalian bisa cek lewat persona reading. Ada paket-paketannya di situ. Hati-hati ya, karena energinya yang kacau seperti ini, keuanganmu bermasalah ini di bulan April Aquarius ya. Perbaiki energinya. Kekacauan yang di dalam itu bisa ngefek ya dengan energi yang di luar gitu. Yang perlu kamu perbaiki adalah energi dalammu. Oh, ada perceraian juga di depan sana. Atau sebagian Aquarius di sini sudah dalam proses ke situ. Mengalir aja ya. Mengalir aja. Ada banyak hubungan-hubungan karma berakhir. Ya, kenapa banyak di sini perceraian terjadi? Ya, karena udah selesai teman-teman. Kontrak jiwanya, hutang karmanya udah selesai. Jadi yang merasa bahwa kamu harus memperjuangkan gitu. Udah cukup ya. Mengalir saja, apapun yang datang diterima, apapun yang pergi dilepasin, ikhlasin dan dimaafin. Kita akan lihat energi hubungan ya, Aquarius. Eh, Astagfirullahaladzim. Jatuh guys. Aquarius. Energi hubungan Aquarius. Tuh ya terjebak ini. Terjebak di apa ya? Rasa sakit ini karena kemelekatan ya. Bertahan sakit. Kamu kayak disalib gitu. Aku nggak tahu apa sebabnya. Kamu memperjuangkan ini. Sementara ada maskulin yang hadir sebagai orang ketiga. Ini apakah kamu Aquarius hadir sebagai orang ketiga di dalam rumah tangganya seseorang? Atau kamu Aquarius yang menghadirkan ya? Terulang-balik teman-teman. Bingung ya menentukan dua pilihan, apakah aku bertahan ataukah aku melepaskan? Mungkin ada perbedaan ya, perbedaan agama, satu dua, nggak semuanya. Ada dua kartu. Nah, oke. Ada kebangkitan spiritual ini. Jadi proses saat ini.
yang sedang kamu alami ya, apapun itu masalah yang sedang kamu hadapi saat ini itu adalah salah satu proses dari kebangkitan spiritualmu. Mungkin ada Aquarius yang terhubung lewat media sosial di sini. Hubungan-hubungan media sosial hati-hati teman-teman karena tadi ada kartu pemanfaatan di situ, jadi hati-hati sekali. Untuk memastikannya kalian bisa cek energinya lewat bacaan tarot agar kalian nggak salah langkah ya, agar kalian nggak salah mengambil apa ya keputusan gitu. Hubungan-hubungan yang nggak tahu harus dibawa kemana. Iya ini, ya. Ada sesuatu yang akan berakhir, hubungan yang akan berakhir karena masuknya sebagai orang, ada yang masuk sebagai orang ketiga, orang baru ya. Muter-muter. Ini ada pola berulang ini. Kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang terulang lagi gitu. Ada pelajaran yang belum kamu ambil, maka fokus ke pelajarannya ya. Jangan fokus ke koneksinya atau apapun itu. Merasa kesepian ini. Aquarius yang kesepian sehingga dia mencari kebebasan di luar, yang mencari kesenangan di luar, kebahagiaan di luar, di media sosial mungkin. Ingin peluang dan kesempatan. Oke, ini divine timing ya. Jadi mengalir saja. Ada komunikasi-komunikasi yang panas antara kamu dengan seseorang atau kamu dengan pasangan di sini ya. Rumah tangga kamu panas mungkin, komunikasinya yang apa ya? Yang saling nyakitin gitu. Tuh, rumah tangga yang toksik ya. Ini juga di dalam hubungan rumah tangga toksik penuh dengan rahasia. Jika di sini kamu single Aquarius, maka kamu terhubung dengan seseorang yang sudah berumah tangga dan itu dirahasiakan dari kamu. Jadi hati-hati ya. Hati-hati cek energinya agar kamu nggak salah pilih. Ya, pernikahannya ini kayak diam di tempat gitu, nggak ada perkembangan, nggak ada pertumbuhan ya, dingin, konflik. Oke, oh alah, karena anak ya. Dan hati-hati ya di sini sekali lagi yang terhubung lewat media sosial ini hubungan hanya untuk senang-senang, hanya untuk ini ya apa ya kepuasan sesaat gitu, nafsu ya. Oke, wow. Istri menghadirkan orang ketiga. Tanpa dia sadari, suaminya juga menghadirkan orang ketiga di sini. Ini cerminan ya, cerminan. Jadi apa yang kamu lakukan, dia lakukan itu. Ini secara energi ya. Keuangan hati-hati ya, Aquarius. Ada agak-agak ini, agak apa itu namanya? Agak bermasalah karena energi kamu kacau di dalam. Tuh ya, ada rumah tangga yang di situ nggak ada damai-damainya gitu. Banyak menebar luka ya. Jadi untuk teman-teman ya mungkin alih-alih mencoba bertahan demi anak, perhatikan ya dengan suasana keharmonisan rumah tangga itu ngefek, ngefek ke anak. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Ya, ada Aquarius feminim di sini. Atau kamu jika maskulin, kamu terhubung dengan kamu terhubung dengan feminim yang sudah berkeluarga. Jika kamu feminim, maka kamu yang sudah berkeluarga, kamu menghadirkan orang ketiga di dalam rumah tanggamu. Aquarius, oh, satu guys. Nggak aku ambil Aquarius.
Banyak kartu. Oke. Ingin pergi tapi menunggu waktu gitu. Waktu yang tepat. Aquarius. Ada Aquarius yang dealing dengan Pisces ya, Aquarius dengan Virgo, Aquarius dengan Sagittarius. Pertemuan-pertemuan yang membuat apa ya, gelisah ya, nggak bisa tidur kalau malam. Apakah ini kamu ataukah dia? Oke, cinta bersegi-segi. The Wheel of Fortune. Ada banyak keberuntungan sebenarnya, tetapi keblok. Ada seorang maskulin di sini cintanya begitu besar kepada seseorang ya, tetapi lebih ke orang ketiga. Jika kamu bertanya Aquarius, yang mungkin kamu sudah punya pasangan ya, kamu gini, jika kamu di sini Aquarius sebagai seorang istri, apakah suamiku lebih cinta mana ya ke aku daripada ke dia selingkuhannya gitu, lebih ke sana ya. Dan jika kamu di sini yang hadir sebagai orang ketiga, Aquarius, kamu punya pertanyaan perasaannya dia daleman ke aku atau ke istrinya lebih ke kamu. Ya, jika Aquarius sebagai orang ketiga. Jika di sini kamu Aquarius maskulin, cintamu begitu besar kepada orang baru ini ya, orang yang kamu temui lewat media sosial mungkin. Hati-hati ada pemanfaatan di situ. Wow, ada banyak ya, ada beberapa feminim di sini. Tuh ya, cinta bersegi-segi ini. Rancau guys, rancau sekali. Ada masalah di depan sana. Aquarius dealing dengan, wow, cinta baru ini hanya untuk fun-fun ya. Nah, untuk fun, lebih fun aja deh. Jadi hanya untuk senang-senang ya. Jangan terlalu serius dan hati-hati ya. Ketika mungkin saat ini Aquarius kamu sudah berkeluarga, itu tandanya kamu sedang dalam pembayaran karma ya dengan pasanganmu saat ini sedang dalam kontrak jiwa. Jadi stay di situ, stay di jalan yang lurus, jangan keluar dari batasan-batasan agar karma kamu cepat selesai. Begitupun sebaliknya, jika kamu seorang Aquarius maskulin ya, mau kamu cowok ataupun cewek, oke, mau kamu sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, ketika mungkin kamu sedang dalam ikatan pernikahan, itu berarti kamu dalam ikatan kontrak jiwa. Oke, dalam ikatan karma, ya, pembayaran karma dari kehidupan pasleh, maka stay di situ. Jangan keluar dari batasan-batasan agar apa? Agar karmamu cepat selesai. Kenapa di sini kamu nggak lepas dari hubungan toksik kamu ya? Kamu nggak bisa cerai mungkin ada aja penghalangnya. Karena karmanya semakin menumpuk. Karena kalian selingkuh dibalas selingkuh ya, nyakitin dibalas nyakitin. Nggak ada ujung-ujungnya ini. Karmanya akan semakin menggunung ya. Nggak akan usai-usai. Nggak akan selesai-selesai. Entah sampai kapan ya. Sampai kalian sadar ini sama kalian benar-benar sudah sadar, tobat misalkan ya, nggak membuat kesalahan lagi. Apapun yang kamu dapetin ya perlakuan-perlakuan buruk dari pasangan ya, cukup diterima dan dimaafin. Anggap itu bagian dari karma yang harus kamu bayar. Oke? Jangan ada perlawanan. Oke, ada Aquarius dealing dengan siapa tadi? Pisces ya. Kemudian ada Virgo, ada Sagittarius, ada Leo di sini. Ada Gemini juga ada. Aries juga ada. Kemudian Scorpio juga ada. Ini ada satu maskulin yang energinya toksik. Hati-hati tadi yang terhubung ya lewat media sosial ya. Controlling dia suka ngontrol. Oke, hanya itu saja. Aquarius. Sorry guys, ada suara kelodak-kelodak itu orang nurunin batu ya. Di depan itu toko bangunan.
I like you. Seseorang mencintai kamu, Aquarius. Dia orang yang jauh. Kalian LDR. Mungkin ini yang apa ya, yang suka dia katakan gitu ketika mungkin kalian komunikasi ya, yang di media sosial tadi. Dia selalu mandangin foto kamu, atau sebaliknya kamu yang suka mandangin foto dia. Aquarius, karmik ya. Seperti yang aku sampaikan tadi, kamu sedang dalam hubungan karma. Jadi hubungan ini hanya untuk pembayaran karma. Jadi stay di jalan yang lurus ya. Apapun yang kamu dapetin, perlakuan buruk dari suami, dari istri, cukup diterima dan dimaafin. Karena itu adalah bagian yang harus kamu bayar dari kehidupan past life-mu. Oke, biar biar nggak terus muter-muter di situ-situ aja ya, nggak numpuk gitu. Biar ada ketekanan dibaikin aja ya. Bagaimana karmanya agar cepat selesai? Karma buruk kita. Ya, banyakin amal baiknya, karma baiknya gitu. Dan ini kamu dipertemukan hanya untuk penyembuhan ya. Kamu dipertemukan itu tujuan untuk saling nge-trigger. Tadi jiwa percerminan. Kamu punya luka yang sama, inner child yang sama, luka batin ya. Luka batin yang sama dari orang tua ini. Inner child ini disembuhkan. Kalau enggak kamu akan berputar-putar di situ-situ aja ya. Responmu terhadap sesuatu dan karakternya seseorang ini terbentuk dari inner child. Oke, jadi untuk kamu Aquarius yang merasa kamu punya luka batin, ya punya inner child, punya trauma dari masa kecil dan masa lalu, silakan ikut healing ya, program healing 21 hari itu bisa membantumu. Aquarius. Oke, inspiration ya. Akan ada perpisahan di sini. Tuh twin flame. Jadi ini twin flame lebih ke karmik. Jadi mengalir saja ya. Kamu sedang menuju ke koneksi-koneksi lebih tinggi ya, koneksi spiritual, tetapi masih dalam pembayaran karma ini. Twin flame yang memaksakan untuk bersatu ya, karena tadi ada jiwa cerminan antara kamu dengan pasanganmu, kamu itu jodoh sejatinya. Apapun yang kamu lakukan, usaha apapun untuk terpisahkan, kalian nggak akan bisa terpisah. Kalian akan disatukan lagi dan balik lagi, balik lagi, balik lagi. Oke? Sampai karma ini selesai gitu. Kontrak jiwanya kamu dengan orang-orang di luaran sana, baik pasanganmu itu juga sudah selesai. Maka kalian akan benar-benar dipersatukan dan gak akan dipisahkan lagi itu ketika kalian udah selesai masing-masing. Kalian udah sembuh dari inner child masing-masing, kalian sudah berdamai, kalian sudah melepas kemelekatan ya ke semua aspek kehidupan. Kamu sudah belajar yang namanya cinta tanpa syarat, kamu sudah fokus ke dirimu, ke Tuhanmu ya, sudah mengalami kebangkitan spiritual dua-duanya, maka di situ akan ada penyatuan dan selamanya kalian gak akan dipisahkan. Kalian hanya akan berfokus ke misi jiwa ya. Kalian akan sama-sama untuk menjalankan misi jiwa. Jadi mengalir saja ya. Serahkan kepada divine timing ya, waktu ilahi yang menentukan. Healing ya. Ini diawasin terus lewat media sosial ini. Ada cinta. Fokus ya, fokus ke dalam diri. Waktunya kamu untuk menyembuhkan diri, the work ya. Ini lebih ke pekerja bayangan, jadi sisi tergelap dalam diri. Tuh ya, akan ada penyelesaian ini. Akan ada perpisahan. Entah perceraian ya. Mengalir saja. Nanti ujung-ujungnya kalau ada pertemukan. Ada yang pakai topeng. Tuh ya, ada chemistry ini. Ada tarikan, ada magnet. Ada banyak hal yang harus diberesin dari kehidupan past life. Aquarius. Hati-hati dengan kesehatan ya Aquarius. Kesehatanmu sedang tidak baik-baik saja. Ini perlu diperhatikan karena energi kamu kacau. Emosi-emosi negatif ya. Endapan-endapan emosi itu bisa merusak metabolisme tubuh. Sehingga apa? Sehingga terjadilah penyakit-penyakit. Ya karena itu semua akarnya dari emosi teman-teman. Dari inner child tadi. Ini kenapa ini? Akan ada perpisahan dalam waktu dekat ke depan ya. Entah beberapa minggu ke depan. Atau saat ini sudah terjadi. Memang waktunya ya.
Waktu yang tepat saat sini. Penyelesaian, berdamai ya, berdamai solusinya. Aquarius, stay positif. Oh udah ya, kok aku masih baca. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya banyak yes ya. Dalam beberapa bulan ke depan akan ada kejutan dari semesta di sini lebih ke kesuksesan ya. Yakin saja kamu bisa melewatinya. Sesuatu tahun dari sekarang, tapi kamu harus melepas ya. Melepas, lepas kemelekatannya. Melepas pasrah total kepada Tuhan ya, apapun yang datang diterima, apapun yang pergi diikhlasin gitu. Dilepasin ya, jangan melekat. Ketika kamu melepaskan di sini akan ada perubahan ya, perubahan besar membawa kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Jadi sesuai dengan energimu ya, Aquarius. Jika kamu semakin melekat, hidup kamu akan semakin berat dan menderita. Ketika kamu melepaskan di sini akan ada pembaharuan energi ya, perubahan besar yang membawa kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Jadi ayo ya, melepas bukan berarti harus bercerai atau harus berpisah ya teman-teman, tetapi lebih berpasrah total ke Tuhan gitu. Menyerah ya. Ini putus nyambung, cerai, balikan lagi gitu, rujuk lagi. Ya karena ada chemistry tadi, ada magnet gitu. Oke? Aquarius, semangat. Ini adalah energimu di bulan April. Ambil yang baik-baik ya. Tinggalkan yang tidak baiknya. Dan silakan teman-teman yang mau cek energinya seseorang yang mungkin saat ini di link denganmu agar kamu gak salah pilih. Dan silakan juga yang mau ikutan program healing inner child atau luka batin atau trauma ya selama 21 hari. Ada nomor yang ada di bio ya kalau di TikTok. Kalau di YouTube di deskripsi, silakan kalian hubungi dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.